Kabar baru dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Selasa malam, 11 November, PJ resmi mengumumkan kedatangan Andrew William Lansun lewat akun Instagram mereka. Sebuah langkah yang menandai proyek besar, peremajaan roster untuk musim depan. Lansun hengkang dari Hawks setelah tidak mendapat perpanjangan kontrak. Tapi tak butuh waktu lama bagi pemain asal Sulawesi Utara ini menemukan pelabuhan baru. Dan kali ini, peluangnya meraih gelar juara jadi jauh lebih besar. Performanya sendiri terus meningkat dari musim ke musim. Di 2024, Lansun mencatat 2,1 poin, 1,2 rebound, dan 1,1 assist per game. Lalu naik pesat di 2025, 4,7 poin, 1,3 rebound, dan 2 assist di regular season. Bahkan di playoffs, dia tampil makin panas dengan 7 poin, 3 rebound, 3,5 assist, dan 1 steal per game dalam 2 laga. Angka-angka itu jadi bukti bahwa Lansun punya potensi besar. Dan Pelita Jaya melihat itu sebagai model penting untuk membentuk identitas baru tim. Yang membuat transfer ini makin menarik, Lansun kini berada di bawah asuhan David Singleton, pelatih yang dikenal jago mengangkat level pemain muda. Dari Pasifik, Bima Perkasa, hingga Prawira, pola itu selalu berhasil. Dan sekarang, giliran Pelita Jaya yang berharap Lansun jadi bagian penting dari kebangkitan mereka dalam misi merebut kembali gelar juara IBL. Di tengah banyaknya kabar perpisahan pemain, Tangerang Hawks akhirnya datang membawa kabar gembira. Mereka resmi memperkenalkan amunisi baru, Sultan Muhammad Fauzan. Sultan adalah seorang shooting guard yang 4 musim terakhir membela Prawira Bandung. Namanya mulai mencuri perhatian sejak tampil di IBL 2021 bersama Indonesia Patriots. Penampilannya membuat Prawira tertarik dan merekrutnya. Pada musim 2022, Sultan tampil di 16 laga dan menyumbang 2,3 poin dan 1,9 rebound per game. Sayangnya, saat mulai naik jadi salah satu andalan di tahun kedua, cedera ACL menghentikan lajunya. Ia harus absen sepanjang sisa musim 2023, bahkan hingga musim 2024. Setelah hampir 2 musim menepi, Sultan akhirnya kembali merumput di musim 2025. Meski belum 100%, kualitasnya masih jelas terlihat. Dia tetap mampu memberi energi, spacing, dan kontribusi positif. Namun perjalanan bersama Prawira harus berakhir, dan kini Sultan membuka lembaran baru bersama Tangerang Hawks. Hawks berharap Sultan bisa menjadi ancaman tembakan jarak jauh, mengisi peran yang sebelumnya ditinggalkan Andrew Lansun yang kini hijrah ke Pelita Jaya. Dengan motivasi baru dan kondisi yang makin membaik, Sultan punya peluang besar untuk kembali bersinar di IBL. Kita lihat, apakah Hawks menjadi tempat kebangkitan seorang Sultan Fauzan? Daniel Timothy Wenas resmi mendapatkan kontrak baru untuk musim depan. Ini jadi momen spesial buat Daniel, karena ini adalah tim ketiga asal Bogor yang pernah ia bela sepanjang karirnya. Daniel pertama datang ke Hornbills lewat skema pertukaran pemain di pekan ke-10 musim 2024. Saat itu, ia ditukar dari Hang Tuah dengan Valentino Wuwungan. Di Hang Tuah, Daniel mencatat 3,7 poin, 2,9 rebound, dan 1,4 assist dari 7 pertandingan. Masuk ke Hornbills, Daniel bertahan di musim 2025 dan tampil dalam 24 laga dengan kontribusi 3,5 poin, 2,3 rebound, dan 1,4 assist per game. Angka yang dianggap cukup stabil dan akhirnya membuat manajemen Hornbills memutuskan Daniel layak dipertahankan. Yang menarik, Daniel memang seperti berjodoh dengan kota Bogor. Sebelumnya, dia pernah tampil bersama Bogor. Kabar baru dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Daniel Timothy Wenas resmi mendapatkan kontrak baru untuk musim depan. Ini jadi momen spesial buat Daniel, karena ini adalah tim ketiga asal Bogor yang pernah ia bela sepanjang karirnya. Daniel pertama datang ke Hornbills lewat skema pertukaran pemain di pekan ke-10 musim 2024. Saat itu, Satria Muda resmi berpisah dengan salah satu ikon terbesar mereka, Afan Seputra. Setelah 13 tahun, akhirnya melangkah pergi dari Britama Arena. Dan fans, satu Indonesia kaget campur sedih. Afan datang ke Satria Muda tahun 2012 sebagai anak muda yang bawa mimpi besar. Senyuman pertama itu
ternyata bertahan lebih dari 1 dekade. SM menggambarkan perjalanannya lewat surat terbuka. 4 gelar juara, 1.000 poin lebih, bolak-balik membela timnas. Generasi berganti, pelatih berganti, roster berubah. Tapi satu hal tetap sama, Afan selalu ada dalam identitas Satria Muda. Dari NBL 2015, Final 2017, juara IBL 2018, 2021, 2022. Sampai musim ini ketika dia bikin penampilan gila, 7 dari 7 3-point made, membuktikan kualitasnya nggak pernah hilang. Musim lalu pun kontribusinya tetap solid, 7,4 poin, 2,6 rebound dalam 29 laga. Afan juga masih ikut mempersembahkan gelar IBL All-Indonesian 2025 sebelum pergi. Kini, setelah 13 tahun biru mengalir di darahnya, waktunya Afan melangkah keluar. Sebuah perpisahan yang berat untuk seluruh keluarga biru. Tapi perjalanan harus lanjut. Pertanyaannya sekarang, kemana Afan akan melanjutkan karirnya? Transfer paling panas minggu ini, Yesaya Saudale resmi gabung Tangerang Hawks. Dan internet langsung meledak. Pengumuman ini dirilis Senin 17 November dan langsung bikin IBL fans heboh. Karena sudah lama publik menunggu Yesaya dapat peran besar yang tidak ia dapatkan saat masih di Pelita Jaya. Di sana, Yesaya selalu berada di balik bayang-bayang Prastawa, Arigi, hingga Jerome Bin. Dan itu membatasi ruangnya buat unjuk potensi sebenarnya. Padahal, Yesaya pernah tampil luar biasa, seperti musim 2023 ketika ia mencetak 8,7 poin, 3,1 rebound, 3,3 assist, dan 1,6 steal dalam 36 pertandingan. Namun performanya menurun di 2024, dan makin kecil perannya di musim 2025. Hanya 3 poin, 1,7 rebound, 1,9 assist, plus menit bermain yang makin terbatas. Kepindahan ke Hawks bukan sekedar transfer. Ini adalah kesempatan baru untuk membuktikan bahwa Yesaya masih punya banyak hal untuk ditunjukkan. Dan Hawks bisa jadi tempat ia kembali bersinar. Musim 2026 bakal menarik. Kita lihat, apakah ini adalah titik kebangkitan Yesaya Saudale